Mau nanya, sensori integrasi itu apa ya dok? Kenapa kok ada ide indranya? Terus apa ada kaitannya dengan artis dok? Indra tuh kan Indah Herlambang, kan berarti artis kan dok? Indra tuh. Terus kaitannya apa dok dengan anak GSA? Emang hubungannya apa? Kok makin bingung ya? Sederhananya, SI itu apa dong? Dapat saya simpulkan sendiri bahwa menurut saya SI atau sensori integrasi ini adalah proses menerima atau merespon nih dari otak dari adanya rangsangan yang dirasa oleh penginderaan, kemudian merespon dengan suatu perilaku seperti gerakan contohnya. Nah, Fatma bingung nih, apa sih sensori integrasi itu kok kayak ada kata indera-indera gitu. Terus apa sih sejenis-jenis sensori integrasi itu? Ada yang pertama sensori sentuhan atau perabaan, yang kedua sensori pendengaran seperti suara, sensori penciuman seperti bau, sensori penglihatan atau visual, dan sensori pengecapan atau rasa. Kemudian ada juga yang namanya proprioceptif dan vestibular. Nah, pasti Fatma tambah bingung. Nah, vestibular ini apa lagi sih? Nah, vestibular itu adalah keseimbangan gerakan. Nah, jadi udah paham ya mengenai SI itu apa sih? Terus apa aja yang tergolong dalam SI? Ada indera apa aja gitu. Nah, kemudian apa dong? Fatma makin bingung. Terus keterkaitan SI sama GSA apa? Nah, untuk lebih jelasnya, kita bandingkan dulu. Pada proses otak anak biasa itu tidak terjadi pada anak GSA. Nah, inilah menyebabkan anak GSA itu bermasalah dalam sensori integrasinya. Nah, contohnya nih ketika Fatma mencubit saya. Kemudian saya merespon dengan rasa atau ekspresi kesakitan seperti, aduh sakit, kok kamu cubit sih? Nah, otomatis saya akan membalas kembali mencubit Fatma atau memukul Fatma gitu. Nah, itu terjadi pada otak anak biasa atau anak normal gitu ya. Pada sensorinya terjadi seperti itu. Namun berbeda dengan anak GSA nih. Ketika anak GSA ketika kita cubit hingga lebam, hingga biru sekalipun, mereka tidak akan merespon, aduh sakit, jangankan untuk membalas, memukul kembali, untuk mengekspresikan rasa sakit itu saja pada anak GSA itu tidak bisa ya. Jadi itulah kenapa sensori integrasi itu berhubungan dengan anak GSA. Namun ada juga anak GSA yang ketika dicubit sedikit saja itu akan merespon dengan ekspresi rasa sakit yang luar biasa gitu. Jadi ada juga anak GSA yang sama sekali tidak merespon rasa sakit apa-apa, dan ada juga nih anak GSA yang dicubit sedikit tapi meresponnya sakit luar biasa gitu. Jadi itulah hubungan antara SI dan GSA ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses sensori integrasi yang terjadi pada otak anak biasa itu tidak terjadi seperti pada otak anak GSA gitu. Karena lihat lagi pada akar permasalahannya tadi, bahwa anak GSA ini mengalami disfungsi otak. Jadi tidak bisa disamakan dengan sensori integrasi yang terjadi pada anak normal gitu. Baiklah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya, dan gak bingung lagi nih buat Fatma nanti nanya lagi, oh gitu ya gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sensori integrasi. Seperti yang kita ketahui, sensori integrasi merupakan suatu proses neurologi dalam mengatur dan menerjemahkan input sensorik untuk dapat memberikan respon yang sesuai dengan input tersebut. Dikarenakan adanya gangguan dalam fungsi otak yang menghambat kemampuan mengatur dan menerjemahkan informasi sensori motor, mungkin menjadi penyebab dari adanya masalah seperti kesulitan bicara, kesulitan konsentrasi, kekacauan sosial emosional, gangguan perilaku, gangguan koordinasi. Dari adanya masalah seperti kesulitan bicara, kesulitan konsentrasi, kekacauan sosial emosional, gangguan perilaku, gangguan koordinasi, dan masalah lainnya. Ada beberapa gangguan sensori integrasi yang terlihat di sekitar kita, diantaranya itu gangguan vestibular atau gangguan keseimbangan. Yang kedua yaitu gangguan taktil atau raba. Yang ketiga yaitu gangguan
pasif atau sendi. Yang keempat yaitu gangguan visual atau penglihatan. Yang kelima gangguan auditori yaitu pendengaran. Ini Isna akan bertanya kepada Anita Sofina. Pertanyaannya adalah, jika perilaku hiperaktif merupakan salah satu perilaku yang dapat dikatakan sebagai perilaku yang berlebihan. Nah, bagaimana juga dengan perilaku hipoaktif? Nah, seperti yang telah Isna jelaskan tadi kan, anak autis mengalami gangguan sensori integrasi, hiperaktif dan hipoaktif. Di sini hanya akan menjelaskan mengenai hipoaktif. Hipoaktif yaitu anak autis yang mengalami kekurangpekaan terhadap stimulus respon atau sehingga menjadikan mereka defisit dalam merespon sesuatu. Perilaku ini menyebabkan mereka menjadi anak yang pasif dan tidak tepat dalam mengekspresikan emosi mereka. Jadi mereka dapat melamun, menangis, tertawa tanpa sebab. Karena kondisi inilah diharapkan adanya kondisi atau lingkungan yang mendukung untuk terapi ataupun mendukung agar sensori integrasi mereka tidak terjadi gangguan lagi. Anak autis dengan gangguan sensori integrasi hiposensori cenderung lebih tenang dan pendiam. Mereka akan diam atau melamun ketika memikirkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Karena itu, kita membutuhkan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Ketika kita munculkan sesuatu yang menarik perhatian mereka, maka di situ akan menarik fokus mereka kepada lawan bicara atau kita sebagai lawan bicara anak autis tersebut. Di sini Isna ingin membahas sedikit mengenai apa sih itu perilaku hiperaktif. Nah, di sini Isna akan membahas mengenai perilaku hiperaktif pada anak GSA. Perilaku hiperaktif itu merupakan salah satu gangguan interaksi pada anak autis. Hal itu terjadi karena sistem neurologi yang ada pada otak pada anak autis itu tersebut tidak dapat menginput atau mengimplikasikannya terhadap sensori yang dia miliki. Akibatnya dia tidak peka terhadap lingkungannya ataupun dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Dari lingkungannya itu tersebut dia menerima perilaku secara berlebihan. Akibat dari perilaku tersebut dia memiliki emosi yang tidak labil dan juga sering marah-marah. Itu sering kita sebut dengan tantrum. Nah, contoh dari perilaku tersebut itu sering anak autis itu sering, yang pertama sering memukul, sering menjerit, sering mencakar ataupun menggigit, dan juga dia mau melukai diri.